شفيعنا ومولد أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سمينا شيخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا وسلم الكتاب الشيخ حبيب السيد إبراهيم بن الشيخ سمينا الله شيخ المقدر الجيلاني الشيخ بن أخوات الشيخ محمد بن عبد الكريم السماعي البلدي الشيخ محمد أشرف بن عبد الله بن الشيخ شيخ عمر البدرية من السماعي الشيخ مشهور بن عبد البدري الشيخ مسيح بن عبد الغني البدري وسلم سيدنا مسلم ورحمه وسلم كريم وعن كريم وحبيب محمد وسلم الشيخ ومن تسمع الله على درجات الجنة ويقرأ بهم وبعرضهم وأسرارهم ونبغتهم ومدارهم وخصوصياتهم وكراماتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بالإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه إلى يوم الزحام. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama yang menghormati panitia masjid Al-Amin, tokoh masyarakat, ketua RT dan seluruh jajaran, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan memberikan kepada kita umur dan memberikan kita kesehatan tunjuk, dan kita bersyukur juga bahwa kita pada tahun ini menemui daripada bulan Ramadan. Banyak keluarga kita, kami Allah itu keluarga Mama Rina batu dua orang sepupu nikah, jadi kada sempat sedih menemui bulan Ramadan. Belum lagi teman-teman yang di grup pada hari ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Grup sebutingnya innalillah, ada grup sebutingnya banyak innalillahi wa inna ilaihi. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan pada tahun ini menemui bulan Ramadan. Bulan yang awaluhu rahmatun. Ramadan itu awalnya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sehingga 10 yang pertama itu berturunan kasih sayang Allah. 10 pertama itu rahmat terus turun kepada kita. 10 yang kedua kita minang masuki 10 yang kedua itu maghfiratun, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuka keampunan. Allah Subhanahu wa taala memberi ampun kepada orang yang minta ampun. Ya Azim, Ya Azim, Ya Allah yang Maha Besar, Ya Allah yang Maha Besar. Anta ilahi, Engkau lah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ighfir li dzambil azim, ampunilah segala dosa-dosaku yang besar. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, karena tidak ada yang mengampuni dosa yang azim yang besar illa al-azim, kecuali Allah yang Maha Besar. Dibaca itu semenjelang berbuka puasa, maka diampuni seluruh dosa-dosa kita seperti anak yang baru lahir. Di dalam kitab Asrarus Saum, di dalam kitab rahasia puasa, Ya Azim, Ya Azim, namun jelang puasa dari Yunus, Anta ilahi, la ilaha ghairuk, Ighfir li dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Itu dibaca, maka diampuni dosa-dosanya kayak anak yang baru lahir. Itu dibaca. Yang tadi ujian, yang baru bunyi di Amerika ada.
Dari dalam Ramadan ini juga diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Nah, jadi kita untuk benar ada isi kitab yang Al-Quran ini. Apabila kita membacanya itu beribadah. Ada kitab-kitab yang membaca itu kecuali Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah, "Afdalul ibadati ummati tilawatul Quran." Paling afdal ibadah umatku Nabi itu yaitu membaca Al-Quran. Wah, ini banyak orang metode supaya cepat membaca Al-Quran. Namanya kayak kita nonton misalnya ada sehari, 2 hari, 3 hari ada yang bisa membaca Al-Quran. Yang kanak-kanak tuh macam-macam metodenya. Ada Iqra, Tilawati, Ummi, Al-Banjari, macam-macam supaya anak-anak awak membaca Al-Quran. Terima kasih kalau kita dari alifnya mana? Alif datas a, alif bawah i, alif depan a, i, mu, bilang wassalamu. Alif fathah tain an, alif kasrah tain in, alif itu ngalih benar dari berbulan-bulan hanya bisa alif sampai hafal. Alif ba ta, mana hurufnya ditambah lagi? Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra. Wah, ini nyaman sudah, metodenya macam-macam supaya cepat membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Su'ila Sayyiduna Imam Sufyan As-Sawri, ini wali Allah Ta'ala ini ditakoni orang rahimahullah, dari seorang laki-laki yaghzu ahabbu ilaika aw yata'allamul Qur'an. Lamunya ada di seorang laki-laki inya itu berperangkan yang lebih engkau cintai atau inya belajar Al-Qur'an kan? Ya, ada seorang laki-laki di sini orang baca Al-Qur'an belajaran, di sana orang berperang. Empat mana? Namanya pian ditakoni. Jadi ujar Sufyan Sauri, yata'allamul Qur'an, belajar Al-Qur'an. Jadi tatkala Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abu Samad Palembang nyari murid Syekh Muhammad Saman itu ada 4 orang kita, orang Indonesia. Yang pertama Syekh Muhammad Arsyad Kalapayan, yang kedua Abu Samad Palembang, yang ketiga Abdul Wahab Bugis, yang keempat Abdurrahman Batawi. Nah, jadi Khalifah Syekh Muhammad Arsyad ini nang di pulau-pulau besar. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Arsyad Pulau Kalimantan. Makanya di Kalimantan ini banyak Islamnya, terutama Kalimantan Selatan. Itu kan dapat dilawan tuh banyak Islamnya. Karena ada Khalifah Sidin yaitu Syekh Muhammad Arsyad. Yang kedua adalah Abu Samad Palembang. Nah, di Palembang ini juga Islamnya luar biasa. Nah, di Pulau Sumatera wilayah Sidin, dalam menjadi Palembang ini banyak habib itu, habaib. Yang ketiga Abdul Wahab Bugis. Bugis ini Pulau Sulawesi, di Bugis Abdul Wahab Bugis. Yang keempat adalah Abdurrahman Batawi. Batawi ini Pulau Jawa, Jakarta. Banyak pulau-pulau Nanggana ini, yang 4 ini banyak muslimnya daripada non-muslim. Lalu si Abdul Samad Palembang ini mengirim surat tahun Syekh Muhammad Arsyad. Ujar Sidin, ayo kita berperang melawan penjajah. Ayo kita berperang menumpas penjajah. Nah, di badan Syekh Muhammad Arsyad mewantarkan ilmu, menyebarkan ilmu itu juga bagian daripada jihad fisabilillah. Jadi kayak itu ulama-ulama kita ada yang jihad fisabilillah, ada yang jihad mewantarkan ilmu. Juga kan namanya jihad semua, siapa yang mewantarkan ilmu? Nah itu, jadi ada bagian-bagiannya.
Jadi Sufyan Tsauri itu lebih baik mewantarkan melajari orang yang belajar Al-Quran. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Ujasidin bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yaitu yang mau belajar Al-Qur'an dan melajarinya. Nah, jadi orang yang belajar Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an itu orang yang paling baik. Kada pandang umur masih nila, aku rasa sopan, punya rupanya kamu belajar rasa sopan benar. Masih kalau akan aku tertawakannya. Jangan udah sopan dan belajar tuh ada istilah sopan belajar. Ya, paling lihatin nanti guru yang sepungko tuh, pak guruan belajar orang murid, guru bahari, guru belajar orang murid belajar. Nah kayak yang Syekh Samman Jalil itu sedih bagalar qadi bugat, artinya seluruh Kalimantan ini sih pemimpinnya dan orangnya alim benar. Kalau ilmu palak tuh sidin se-Indonesia sidin juga ada dua ilmu palak yang menghitung hisab ruqyatnya. Sidin sudah ahlinya dalam menghitung, menentukan awal bulan, menentukan bulan Ramadan, menentukan Sya'ban, akhir Sya'ban. Nah, tatkala sidin ngarannya belajar lawan guru, empat gurunya kayak Pak Syekh, jadi dia menyambat murid lawan guru tuh Syekh. Ya, guru kan empat pemerintah aja udah. Empat pemerintah, jadi kadang-kadang ini itu. Nah kayak Pak Alimnya, Sesamman Jalil itu makan menghitung hisab ruqyat. Nah jadi kerja kadusak sopan belajar, kalau itu belajar ilmu, kada ada istilah. Wa 'allamahu, dan orang yang melajari Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasawwara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafirin. Barang siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran, maka dia itu tidak ditulis daripada orang yang lalai. Jadi mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, mau membalikannya, orang yang pada membaca Al-Quran 10 ayat sehari itu termasuk orang yang lalai. Arti lalai itu kada ingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita namanya ulama-ulama kita tuh dari di sini nyatanya kamunya kita sudah sembahyang tuh berwiritan, ya Allah, berwirid supaya kamu baca 10 ayat. Sallallahu alaihi wa sallam, Abika salam alaika ya Abdul salam wa inna rabbana bisalam adkhulna jannata dar salam wa rabbana mutana tajalla baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ayat kursi. Allahumma la ilaha illa anta la ta'khudhuka wa la nawm. Apabila di dalam hadis itu, apabila kita membaca ayat kursi setelah sembahyang fardu, maka tidak ada antaranya dan di antara surga, tidak ada antaranya dan di antara surga itu kecuali mati. Ada orang yang hidup itu masuk surga, jadi mati dulu. Jadi setelah sembahyang nah fardu, maka ini membaca ayat kursi setiap sholat fardu, maka tidak ada antaranya dan di antara surga itu kecuali mati. Mati itu kan masuk surga. Nah itu setelah sembahyang fardu ayat itu. Nah jadi wanita-wanita itu sudah diatur oleh ulama kita di sini supaya terbaca itu tadi ayat kursi. Nah, ya baca tasbih. Jadi wanita kita ibadah yang
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu semuaan disusun ulama itu berdasarkan hadis Nabi. Jadi kita perlu salah dulu lagi. Kan zaman lagi kita mau apa namanya kategori dari mana itu ya? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Dosa nanti sudah ada semua itu hadis-hadis Nabi. Qala Imam Hafiz Abu Umar Ibn Salah fi fatawaihi qiraatul Quran karamatun, membaca Al-Quran itulah karamat. Karamat itu kita kemuliaan. Kalau membaca Quran itu anugerah Allah yang paling besar kepada kita. Jadi jangan berubah gitu sedih. Kita tetap buka hati hendak membaca Bismillahirrahmanirrahim aja nih, baca Quran itu sudah anugerah yang paling besar. Hendaknya tuh hendak membaca itu sudah di pemberian Tuhan yang paling besar. Nah banyak orang yang kada ilo-ilo, kada himi-himi, kada peduli, kada hendak membaca apa-apa. Yang diberi Allah hendak baca Bismillah itu anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu pemberian lagi. Nah, lalu kalau membaca Al-Quran itu disebut karamah, kemuliaan. Akramallahu bihal basyar, Allah memuliakan dengan yang baca tadi kepada manusia, kada ada kepada lain. Kalau kepada hewan kemuliaan baca Quran kada ada. Kepada malaikat pun kada. Adalah mendengar rupiah malaikat baca Quran? Kada ada. Manusia, Allah memberikan kemuliaan kepada manusia, terutama umat Nabi Muhammad. Faqad warada anna al-malaikata lam yu'ta dzalika, malaikat kada diberi itu karamat kemuliaan namun baca Quran ada malaikat, hanya kepada manusia. Wa annaha, bahwasanya malaikat harisatun li dzalika ala istimai minal insi, maka malaikat ininya mendengarkan manusia itu baca Quran. Itu nah hanya kami ada orang baca Quran berkerumun yang mendengarkan. Kenapa? Karena ada diberi membaca Quran. Kita yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan itu tadi. Namanya kita sampai kada baca, nah itu rugi. Malaikat aja nyampo tak mendengar berarti kada baca, aku mendengarkan malaikat apabila kita baca Quran. Dan namanya ada di dalam dalam kitab disebutkan bahwasanya apabila kita ini membaca doa khatam Al-Quran, maka mengaminakan malaikatnya 1000 itu. Dicoba aja. Tahun yang dikatakan oleh Habib tadi, Al-Imam Hafiz Umar bin Saleh, karena banyak jabat tujuh mendengarkan orang yang membaca Al-Quran berapa malaikat kan? Katanya dulu disebutkan itu 1000 malaikat mengaminakan terkara Al-Quran. Berarti kita membaca Quran itu 1000 juga yang mendengarkan. Untungnya manusia yang diberi Tuhan itu Al-Quran. Lalu juga namanya kita membaca Al-Quran itu pahala ibadah, kemuliaannya. Inna Allah Ta'ala 'allama nabiyhi sallallahu alaihi wasallam anna Allah Ta'ala 'allama nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an awalan bila wasitati Jibril. Bahwasanya Allah melajari nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak perantaraan Jibril ada. Summa 'allama iyyahu bi wasitati Jibril munajjaman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung melajari Nabi kita Muhammad SAW itu tanpa perantaraan Jibril. Nah, langsung Allah Taala lawan Nabi. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran perantaraan Jibril. Dan ala dzalika, dalilnya itu sedemikian itu
Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau diberikan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat hakim dan alim, mengetahui. Itu sanuqri'uka fala tansa, dan kami bacakan engkau maka jangan engkau lupa, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Jadi sudah Allah Ta'ala itu sudah mengajari Nabi Muhammad SAW dengan tanpa perantaraan Jibril. Kemudian Allah menurunkan kembali kita melalui kejadian-kejadian, lalu turun Jibril alaihi salam. Jadi ada, kalau di dalam ilmu tafsir itu ada Al-Quran turunnya di Makkah, Makiyun namanya, Makiyatun. Jadi kalau di surah-surah saja Makiyatun, maka turunnya di Makkah. Namanya turun di Makkah ini jar apabila Nabi sebelum hijrah, itu namanya Makiyatun. Ada juga ulama mengatakan kalau turun di Makkah maka ngarannya Makiyatun. Surahnya itu ngarannya surah Makkah. Apabila turunnya setelah hijrah itu ngarannya Madaniyatun. Itu adalah Madaniyah. Nah, ada juga mengatakan namanya turun di Madinah ngarannya adalah Madaniyatun. Ada kalau di dalam surah Makiyatun ya. Ini surah turunnya di Makkah. Ada Madinaniyatun. Ini surah turunnya di Madinah. Ya, ada kejadian namanya asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Ini namanya ada sesuatu kejadian turun Al-Quran, namanya asbabun nuzul. Karena Abu Muawiyah al-Aswad rahimahullah maqbuqal basar, bahwasanya ada Muawiyah al-Aswad rahimahullah ta'ala ditutupi penglihatan. Jadi ada misi mata tapi kada melihat. Wa kana yuhibbul qira'atal Qur'an, sidin ini kan tujuh baca Quran tapi sidin kada melihat. Mari kita ni alhamdulillah melihat kawan baca Quran. Nah sidin ini kan tujuh baca Quran. Wa kana idza fataha mushafa rudda basaruhu, apabila sidin membuka Al-Quran maka sidin dikembalikan penglihatannya, kau melihat. Nah, sidin kan memang ketujuh, lalu tatkala membuka Al-Quran melihat sidin. Hatta yablugha min al-qiraati, sehingga tuntung membaca Al-Quran. Namanya tuntung baca Al-Quran, hilang pula penglihatan. Namanya melihat Al-Quran, melihat pula kau pulang baca. Baida aghlaqahu kubba basarahu, apabila sidin menutup dia dah tak ada melihat lagi. Panudiya bisirrihi, maka dipanggil pada dalam jiwa sidin, dalam hati sidin. Ma kafafna basaraka bukhlan alaika bihi, kami ini bukannya menutupi penglihatan engkau untuk kami akan bakhil, pamanlar, kada. Tetapi walakin ghirna alaika an tanzura ila ghairina, tetapi kami itu cemburu bahwa penglihatan engkau itu memandang yang lain. Nah itu kepada yang lain pandangannya itu. Jadi dijagakan Allah supaya jangan memandang yang lain, memandang Al-Quran aja. Nah itu. Nah jadi membaca Al-Quran ini kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada itu kada ada yang sedikitnya baca, kada ada yang sedikit pulang. Karena Sayyidina Utsman adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakhtimul Quran fi kulli rak'atin katsiran. Sayyidina itu membaca Al-Quran khatam satu rakaat khatam Sayyidina baca Al-Quran. Maka ya apa? Satu rakaat khatam. Yuk kita sajus saja, sarakaat sajus misalnya, ya apa? Nggak bisa tadi ulang membaca. Nah sidin sarakaat sahatam, kadang orang bayangkan gitu kayak apa sahatam aja. Dan mana nih memandang-mandang lawan diri kita nih, itu kan kita merasa banyak kan membaca Quran.
Kana Abu Hanifah yuhyi lailan bi raq'atin yaqra biha al-Qur'an. Nah, sama tadi Abu Hanifah ya juga. Kalau ba'dhum sebagian ulama mengatakan, ulama ini kan seperti mandiri, pasti ada sini itu apa namanya dalilnya. Ra'aitu Abu Hanifah waqad khatama al-Qur'an fi syahr Ramadan 60 khatamatan bil laili wa 60 khatamatan bin nahar. Sidin itu Abu Hanifah itu apabila bulan Ramadan sidin menghatamakan Al-Qur'an itu malam sehatam, siang sehatam. Baca Quran. Nah, apabila bulan Ramadan ada kita ini sajus berapa? Sehari. Kadang hatam sehari, sejus berapa sehari. Kami yang kadang awal juga ya setengah jus, yang kadang awal juga seperempat jus, yang kadang awal juga sama lembar sehari. Gampang ya apalagi. Yang kadang awal juga setengah lembar berapa. Kadang juga seperempat lembar berapa. Yang kadang juga ya seayat berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahu azim ayat. Daripada orang tadi nasihat sehari. Sok sambung pulang. Kata Abu Hanifah radhiyallahu anhu menghatamakan Abu Hanifah Al-Qur'an sidin fi mawdin ladzi mata fi subhana fi marati. Waktu di tempat sidin dikubur tu nah. Di tempat sidin hendak dikubur, di tempat sidin terkubur, sidin menghatamakan Al-Qur'an situ 7.000 kali. Sidin sini aku jadi berkubur sini nah. Di hantam sidin ini 7.000 kali hafal Al-Quran. Kita ini berapa ribu ya hafal? Kira-kira harus baca 7.000. Insyaallah. Nah itu wali-wali Allah Taala tentang saking nak dunia baca apa ya duduk aja jauh duduk jauh. Nah itu adalah Imam Hanifah. Karena Imam Syafi'i Imam Syafi'i apa nih? Berapa kali sedih? Radhiyallahu yang kamu bi kulli yaumin khatmat. Yaqtumu bi kulli yaumin khatamatun. Sidin menghatamakan sehari itu sehatam. Babi Ramadan namanya bulan Ramadan ini yaqtumu sittina khatamatan. Sidin di bulan Ramadan ini menghatamakan Al-Qur'an 60 kali. 60 kali berarti sekali siang, sekali malam, 30 hari, 60 detik, 60 khatam. Dan orang ini membaca Quran ini kada saya baca-baca aja makanya kita orang tahu maknanya. Lamunya maknanya tahu itu setiap huruf itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuting huruf itu seb'umiati hasanatin 700 sahuruf. Lamunya tahu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahu maknanya dengan menyebut Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Melarang kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu maknanya. Melarang itu 7.700 kebaikan. Nah jadi Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran tuh di surah Al-Fatihah termasuk Al-Quran. Jadi diceritakan ada seorang perempuan, para ibu-ibu di belakang binian. Ya Allah, pada tahu binian tuh perempuan. Hanya ada perempuan tuh cewek. Nah, jangan tahu cewek apa tuh? Wanita Sidin ini bibinya ini balaki lawan orang munafik. Ini munafik ini kayak kita juga berbaju, bergamis, berbulang gana, tapi hatinya itu yang kafir, kada percayanya. Di hatinya katanya munafik. Orang ini adalah hukumnya tetap hukum Islam. Dimatikan namanya mati, sembahyangkan, dikubur, dikapankan, dikubur. Nah, munafik. Di dalam kitab karangan Syekh Muhammad Syafii ada
orang yang beriman tapi di hatinya berimannya di hati, maka orang ini dihukum akan beriman, berislam, tapi zahirnya tetap kafir. Lamnya mati, jangan disembahyangkan, jangan dimandikan, jadi gampangkan tetap hukumnya. Kan zahirnya tetap kafir, di hatinya beriman. Si ini balaki orang munafik bibinian ini, tapi bibinian ini setiap sesuatu pekerjaan, setiap apa yang ia ucapkan, dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda mengambil beras, membuat kapal, bismillahirrahmanirrahim. Anda maharuk, bismillah. Anda membuat kemana? Rice cooker, bismillahirrahmanirrahim. Betul hendak masak nasinya, hendak mengaut, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda makan, bismillahirrahmanirrahim. Sehingga anak ini syarif dan dalam ini bismillah terus. Apa aja dikerjakannya, hendak mengorok jilbab, bismillah. Hendak mengorok baju, bismillah. Hendak mengorok indrok, bismillah. Hendak mengorok sandal, bismillah. Bismillah terus. Nah, lalu orang laki, orang munafik ini syarif. Dia aja laki nak beri malunya nih. Ya sumpah nih kita apa nih. Nah, lalu si jin yang laki ini mengunjuk kadut. Nah, kadut berisi di dalamnya. Bini kok nena kadutku simpaniakan. Ini berisi dalamnya nih, gak benar kan? Hati-hati, jangan sampai hilang. Ikutnya bismillahirrahmanirrahim. Itu dibuatnya di dalam lemari. Bismillah. Itu ditutupnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada suatu hari nang laki ini hendak menerima orang ini. Pada suatu hari diambilnya lalu dinimparnya ke sumur, sumur rumahnya ya bang. Kadang sumur rumah, kan di setiap rumahnya sumur rumah. Nah, lalu tibanya menutup sumbernya. Nah, ada rempang lagi di desa Tigalem, kalau ada lagi. Biasa kalau diambil, karena sumur kita sini kan ada dalam benar, kalau dinyalami, ini sumur orang sana. Pernah lah menjenguk sumur di Makkah. Dalam, kadang mungkin diambil, lalu sudah lawas-lawas, biniku aku nak ambil kadut semalam nak. Kadut, aku mau nyoba semalam. Oh ini, ingat saya anakannya. Lalu mengambil sih. Setelah hendak mengambil, membaca bismillah, lalu fa'amarallahu ta'ala Jibril ay yanzila sari'an wa yu'idu surra ila makanihi. Sehingga si Allah SWT menyuruh Jibril untuk mengambil akan kadut tadi dan segera mengembalikan ke tempatnya. Sebenarnya Jibril itu kira-kira tak bayangkan mengambil bismillahirrahmanirrahim. Kadut tadi ada. Lalu mau cabang lagi. Nah, ini kadut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mau lagi tadi kabur, takjub. Bawadha yadaha bi dakhilha fawajadatha kama wada'atha fata'ajjaba juga wa taba ila Allah. Lalu dia bertaubat. Astagfirullahaladzim. Dasar ini. Nah, artinya orang yang membaca bismillah, membaca Al-Quran aja, Allah memuliakannya. Jibril mengambilkan surah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kadang menyepelekan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kadang dibaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya jangan disepelekan kan. Walaupun itu kelihatannya halus, kecil, tetapi ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada enam halus-halusnya. Nah, sebutin lagi. Warubiya al-Qadi al-Mujaddid al-Syairaji bisanadin muttasil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dari Sayyidina Ali, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
an Jibril an Mikail, dari Jibril dan Mikail, an Israfil, dari Israfil. Qala azza wa jalla, Allah berfirman, ya Israfil, wahai Israfil, wa izzati wa jalali wa judi wa karami, dengan kemuliaanku dan kebesaranku dan kemurahanku dan kemuliaanku, ya Allah, man qara'a, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian muttasilatan bi fatihatil kitab maratan wahidatan, lalu inya disambung dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, disambung dengan Fatihah satu kali. Ishhadu, saksikan, ala anni ghafartu lahu, bahwasanya aku ampuni baginya itu, wa qabitu minhu hasanat, dan aku terima kebaikannya, wa tajawaztu lahu 'ani sayiat, dan aku ampuni kesalahannya, wala ahriqu lisanahu binnar, dan tidak akan aku bakar lidahnya itu daripada api neraka, tidak akan aku bakar. Jadi bismillahirrahmanirrahim, lalu disambungnya dengan Fatihah. Nah, dan aku amanahkan ini itu daripada azab kiamat, wa faj'il akbar, dan huru hara yang besar. Apa bacaannya? Yaitu bismillah disambung dengan Fatihah. Jadi ada yang mengatakan ini dengan satu nafas, yang jadi baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muttasilatan. Ya muttasilatan itu sambung, ya, sambung kadang putus-putus, maratan wahidatan, satu kali. Maka aku ampuni dosanya, aku terima kebaikannya, aku aku hapus kejahatannya, dan aku akan tidak membakar lidahnya, dan aku lindungi ia daripada azab kubur, dan aku lindungi ia daripada azab api neraka, dan aku lindungi ia daripada azab kiamat, dan daripada huru hara yang besar. Apa? Fatihah. Coba Bang, kita mulai baca bismillah, ambil nafas dulu. Kami akan mengambil nafas, kada sempat kita pagar. Ambil nafas dulu sekali. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, di dalam kita kesedihan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa, dan mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam surga yang jelas. Amin ya rabbal alamin.